saya akan menjelaskan tentang masa iya? Gak usah kok kene ae. Tambah-tambah sebelum membahas perizinan saya akan menerangkan secara singkat apa itu pengadu, apa itu lembaga yudikatif. Jadi nggak bisa ya, tapi Pak Iki ngomongin menjaga kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan melalui peradilan. Lembaga ini dinaungi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas penerapan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk melindungi hak masyarakat. Tentu saja selanjutnya yaitu prinsip ini auditor dalam lembaga yudikatif adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap fungsi kinerja integritas dari lembaga yudikatif untuk memastikan bahwa kekuasaan penerima telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Prinsip yang pertama yaitu prinsip inde kurang huruf N. pertama itu prinsip independensi. Yang kedua dalam proses audit, auditor harus pelaksanaannya tanpa adanya tekanan atau dari pengaruh pihak luar. Jadi di sini auditor wajib bersikap netral dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga hasil dari audit itu dapat dinilai dan objektif. Kemudian yang kedua yaitu prinsip of integritas. Dalam pelaksanaannya ini, auditor harus mengumpulkan data berdasarkan data, fakta dan bukti yang valid yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Jadi di sini auditor harus benar-benar melaporkan data yang ditemukan pada proses pemeriksaan di lembaga yudikatif. Yang ketiga yaitu prinsip akuntabilitas. Di sini auditor harus bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada lembaga yudikatif sehingga hasil tersebut dapat diterima semua kalangan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip transparansi. Dalam prinsip transparansi ini, auditor harus bersifat terbuka dalam proses pemeriksaan maupun pengujian terhadap dokumen-dokumen yang diperiksa, kecuali mengenai dokumen yang bersifat rahasia. Kemudian yang kelima yaitu prinsip profesionalitas. Di sini audit harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi, integritas dan pemahaman mengenai sistem lembaga yudikatif. Jadi di sini profesionalitas auditor itu sangat menentukan hasil
kualitas dari hasil pemeriksaan akan dilakukan. Kemudian yaitu prinsip kepatuhan terhadap hukum. Di sini auditor memastikan bahwa lembaga edukasi telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan karena bahwa pemerintahnya baik. Ada 7, yaitu kita menjaga derajat. Dalam pelaksanaan audit mengenai dokumen-dokumen penting, di sini auditor harus wajib menjaga kerahasiaan terhadap dokumen atau data yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Hal ini penting apabila audit berkaitan dengan administrasi perkara, data internal dan dokumen yang bersifat sensitif. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas dan efisien. Pada prinsip ini, audit akan menguji apakah lembaga edukasi berjalan sesuai apakah lembaga edukasi menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan serta penggunaan anggaran secara efisien. Di sini tidak hanya berfokus pada kesalahan administrasi saja, tetapi juga akan menilai dan tentang pelayanan kepada masyarakat. Yang ke-9 yaitu prinsip integritas. Integritas. Di sini auditor dan direktur harus memiliki kejujuran ketika dan tanggung jawab moral pada saat audit berlangsung. Jadi integritas di sini menjadi kondisi utama untuk mendapatkan kepercayaan publik serta mekanisme pengawasan dari lainnya. Kemudian yang ke-10 yaitu intervensi. Dalam hal ini, prinsip ini menjadi prinsip berbeda dengan antara lembaga edukasi dengan lembaga lainnya, karena di sini auditor tidak boleh digunakan untuk mengubah, menekan atau mempengaruhi substansi putusan hakim. Jadi di sini auditor hanya dapat memeriksa pada aspek administrasi keuangan atau tata kelola kelembagaan. Selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan audit di lembaga edukasi dilakukan dengan dilakukan melalui tahapan sistematis dan tertutup demi mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan audit. Yang pertama yaitu di sini audit akan menentukan tujuan,
ruang lingkup serta objek yang akan diperiksa. Di sini juga audit akan mengidentifikasi resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan seperti penyalahgunaan anggaran, keterlambatan penyelesaian perkara dan penyalahgunaan anggaran. Kemudian juga selain itu audit juga harus mempelajari dan memahami struktur organisasi, sistem kerja operasional serta regulasi yang menjadi dasar operasional di lembaga edukatif. Selanjutnya yang kedua yaitu pengumpulan di sini auditor akan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Data tersebut berupa laporan keuangan, dokumen perkara, laporan administrasi, hasil persidangan hingga kebijakan internal di lembaga edukatif. Dalam pengumpulan data ini bisa melalui dengan cara observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen dan konfirmasi dari pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu tak mungkin itu terbit, gak mungkin. pemeriksaan auditor akan melakukan pemeriksaan atau menguji kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Di sini juga auditor akan memeriksa apakah penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut anggaran yang berlaku atau sebaliknya, yaitu serta apakah terdapat indikasi pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu kemudian juga dilakukan pada sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu analisis di sini auditor akan melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh dari proses pemeriksaan. Kemudian data tersebut akan dibandingkan apakah sesuai dengan standar hukum, aturan administrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian dari analisis ini itu auditor dapat menilai tingkat efektivitas, efisien dan tata kelola kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga edukatif. Kemudian yang kelima data diperoleh dan dilakukan pemeriksaan serta pengujian, maka hasil audit tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan dan berisi apakah dalam pelaksanaan kegiatan semua itu adalah penyimpangan atau tidak. Kemudian apabila itu ada penyimpangan, di situ auditor akan menuliskan sebab permasalahannya, kemudian hasil yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Kemudian dari hal ini juga auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga edukatif. Kemudian yang terakhir yaitu Iya, betul.
Tidak lanjut di sini auditor akan melakukan pemantauan kembali terhadap rekomendasi perbaikan yang disampaikan sebelumnya. Apakah dalam hal tersebut digunakan oleh BPKD melakukan perbaikan atau tidak? Kemudian di sini apabila setelah keluar BPKD itu melakukan pelanggaran serius, maka hasil audit tersebut tersebut dapat Koyo camilan pentol atau apa? digunakan untuk Makasih. perbandingan sanksi yang akan diterima oleh lembaga BPKD. Selanjutnya yaitu tantangan adalah ada pelaksanaan sanksi. Tantangan audit. Tantangan. Di sini pada proses audit biasanya auditor akan menemukan tantangan atau resiko dalam melakukan audit. Yang pertama yaitu audit harus menjaga tantangan ini merupakan tantangan utama bagi auditor karena di sini auditor tidak boleh dianggap sebagai bentuk campur tangan terhadap putusan hakim. Jadi di sini auditor hanya bisa memeriksa pada aspek tertentu saja seperti aspek keempat yaitu sini negatif sering berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi pada saat auditor itu pada saat audit auditor akan mendapat tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil audit tersebut. Di sini dapat mengganggu independensi dan objektivitas dari seorang audit hingga kurangnya terpercaya oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya di sini saya mengambil dari kasus suap ekspor minyak. Di sini empat hakim dan satu penjara tersangka terlibat dalam skandal vonis lepas terhadap perkara korupsi minyak sawit yang melibatkan di sini empat hakim dan satu panitera menjadi tersangka atas skandal vonis lepas perkara korupsi minyak CPO yang melibatkan perusahaan besar. Kronologinya yang pertama yaitu dalam proses persidangan mengenai ekspor minyak tersebut di sini
dan lembaga kesehatan tersebut kan diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ adanya proses pemberian suap yang berbagai yang melewati perantara advokat dan paneran, dan di mana itu untuk memperingat hukuman pada bersangkutan tersebut. Dan di mana di situ adanya putusan majelis hakim yang di mana itu intinya kasus tersebut tidak pidana hukuman, tidak dianggap sebagai tindakan pidana, dan pemberian keringanan pada hukuman tersebut. Di situ dari perspektif audit tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam ataupun kegagalan tersebut masih perkara yang belum diselesaikan. Jadi kondisi ini membuat auditor itu menjadi kesulitan untuk menemukan data secara lengkap dan akurat. Dari akibatnya itu auditor membutuhkan prosedur khusus atau waktu yang lebih lama daripada audit lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila transparansinya sangat rendah, itu dapat membuat auditor menjadi kesulitan untuk menemukan data-data yang belum secara lengkap. Jadi di sini literasi antara kita belum efektif pada bentuknya. Dan di sini pentingnya audit agar resiko tersebut tidak mungkin terjadi lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hal sebaliknya untuk terdapat penyimpangan dari data yang berbeda tersebut. Kemudian yang keempat,